Hai Moms, balik lagi di YouTube channel Yova Adrian dengan Yova di sini. Kalau kalian pernah nonton video aku sebelumnya, di situ aku pernah sharing pengalaman aku sebagai PCOS survivor. Nah, kali ini aku pengen kasih tahu kalian sebenarnya PCOS itu apaan sih? Tapi sebelumnya aku mau minta tolong sama kalian untuk di like, share, komen, dan subscribe YouTube channel dan video ini. Terima kasih. Sebelum aku mulai, aku mau ingetin kalian kalau aku bukan dokter atau praktisi medis lainnya. Semua informasi yang aku dapat ini berdasarkan dari hasil diskusi, wawancara, ngobrol-ngobrol, sharing, dan studi literatur. Jadi, PCOS itu adalah Polycystic Ovarium Syndrome. Itu adalah kelainan pada endokrin yang berdampak pada sistem reproduksi wanita. Endokrin adalah sistem kontrol yang menghasilkan hormon. Biasanya penderita PCOS memiliki resiko infertilisasi yang tinggi. PCOS merupakan masalah ginekolog tersering pada wanita usia produksi. Terus, kalau misalnya kalian ternyata punya PCOS, tapi kalian nggak tahu, nah indikasinya apa sih yang harus kalian tahu supaya kalian lebih aware sama yang namanya PCOS ini? Yang pertama itu menstruasi kalian tidak teratur. Terus, hyperandrogenisme atau kalian punya hormon androgen yang berlebih. Dampak dari hormon androgen yang berlebih adalah kayak suara kalian tuh akan lebih berat, terus lebih ngebas, dan wanita akan punya rambut di area wajah seperti kayak di kumis atau di jenggot. Terus kenaikan level insulin yang ada di tubuh kalian. LH kalian akan lebih besar daripada FSH kalian. Itu apa? Akan aku jelasin selanjutnya. Dan lagi obesitas. Terakhir yang memastikan banget kalau misalnya kalian memang punya PCOS adalah saat indung telur kalian 2SG itu terlihat seperti roda pedati. Jadi folikel kalian itu bulat-bulat seperti roda pedati. Kalau nanti aku punya referensinya, aku kasih gambar seperti apa contoh hasil USG yang seperti roda pedati itu yang kayak bulat-bulat gitu. Nanti aku kasih tahu kalau aku ada ya. Sebenarnya ya, jujur aja, penyebab dari PCOS itu sendiri belum diketahui secara medis. Tapi ada indikasi sepertinya itu kayak kadar insulin yang tinggi dalam tubuh itu menjadi penyebabnya. Dan yang seperti aku bilang sebelumnya, ada ketidakseimbangan antara LH dan FSH. LH adalah luteinizing hormone, yaitu hormon yang merangsang pengeluaran sel telur. Dan FSH adalah follicle stimulating hormone, yaitu hormon yang memacu pertumbuhan dan kematangan folikel atau sel telur. Dan si hormon FSH ini juga mempengaruhi peningkatan hormon estrogen. Nah, untuk perempuan yang sudah menikah, yang menyebabkan infertilisasi pada penderita PCOS adalah karena anovulasi, yaitu karena si sel telurnya itu tidak lebih besar dari 10 mm. Jadi gimana mau dibuahi, orang besar aja nggak idealnya untuk nggak siap lah seperti itu. Jadi dia nggak ideal, nggak siap. Jadi ya terus gimana mau dibuahi? Dari tadi kan aku nyebutin ya infertilisasi. Nah, sebenarnya infertil itu apa? Karena ternyata karena sharing aku sebelumnya, jadi di Instagram aku itu banyak yang DM, terus juga banyak yang kayak sharing kayak dia sudah menikah sekitar 3-4 bulan, terus belum hamil, dan katanya kayaknya mungkin infertil, gimana nih Kak? Gitu. Jadi kalau dari istilah medis, infertil itu adalah kegagalan mencapai kehamilan setelah melakukan hubungan seksual tanpa menggunakan alat kontrasepsi di atas 12 bulan. Jadi kalau misalnya kalian baru 3 bulan, 4 bulan, itu jangan dulu bilang kalian tuh infertil. Enggak, itu belum tentu. Kalian harus periksakan dulu ke dokter atau ke praktisi medis yang lebih ahli untuk mengetahui itu ya. Yang selalu aku tekanin, yang selalu aku kasih tahu dan juga aku sharing di video aku sebelumnya, yang pertama itu adalah perubahan gaya hidup. Itu penting banget, itu harus kalian lakukan dulu kalau misalnya emang kalian bener mau bisa menekan si hormon androgen kalian. Oh iya, sebelumnya
Yang tadi aku bilang, kalau kita itu nggak bisa mengobati PCOS, tapi kita bisa menekan si hormon androgen itu. Jadi kalau misalnya untuk perempuan-perempuan yang sedang promil, terus kalian bilang, iya aku punya PCOS, terus kalau nggak bisa disembuhin nggak bisa hamil dong. No, itu nggak benar sama sekali. Buktinya aku hamil setelah mencoba bertahun-tahun, sekitar 6 tahun. Dan bukan aku aja, banyak banget kalau misalnya kalian lihat di mana-mana itu banyak banget PCOS survivor dan kalian bisa sharing di situ sama mereka. Kalian bisa tanya-tanya gimana caranya biar PCOS tapi tetap bisa hamil. Jadi perubahan gaya hidup itu penting banget, itu kalian harus lakukan diet rendah kalori, terus kalian juga harus lakukan diet rendah gula, dan yang penting banget kalian harus melakukan olahraga. Nggak bisa kamu cuma mau diet doang tapi kamu nggak olahraga, no, itu nggak akan efektif banget. Kenapa aku bilang olahraga itu penting banget? Karena olahraga itu berguna untuk meningkatkan efektivitas obat yang sedang kamu konsumsi kalau kamu sedang promil, atau juga olahraga itu bisa meningkatkan kesuburan. So, kurang penting apa olahraga. Jadi itu tetap harus dilakukan. Nggak peduli kalau misalnya kamu bilang, aku udah kurus, jadi aku nggak perlu diet, aku nggak perlu olahraga karena aku udah kurus. Terus aku udah kurus, aku nggak obes, tapi aku PCOS. Nah itu buktinya kan, maksudnya nggak semua penderita PCOS itu hanya orang gemuk, enggak, itu orang kurus juga banyak, orang yang kayak badannya ideal juga banyak. Nah ini bukan soal kayak kurus gemuk, tapi ini soal ketidakseimbangan hormon dalam tubuh kalian. Terus yang kedua, kalian bisa melakukan terapi hormon. Terapi hormon yang bisa kalian lakukan itu pastikan kalau kalian itu sudah berkonsultasi dan berada dalam pengawasan dokter atau paramedis yang tepat. Nah, jadi terapi hormon itu biasanya dilakukan dengan cara mengkonsumsi hormon proestrogen atau mengkonsumsi obat-obatan untuk menekan si hormon insulin. Terus jangan sampai kalau misalnya kalian terus kayak baca dari Google atau dari mana, kalian cuma baca, terus kalian lihat, wah si ini minum obat ini, si ini minum obat ini, oke aku ikutin. Enggak, itu jangan kayak gitu, itu bahaya banget. Karena memang kamu udah tahu obatnya, mungkin obatnya juga itu-itu aja. Tapi setiap orang itu punya dosis yang berbeda-beda, jadi kalian harus pastiin kalau misalnya kalian diberikan dosis yang tepat dan berada dalam pengawasan yang ahli, yaitu dokter atau paramedis ya. Kalian juga bisa melakukan prosedur medis lainnya, itu kalian bisa berkonsultasi dengan dokter atau yang tadi aku bilang paramedis itu. Kita kan nggak bisa menolak ya kita kena PCOS atau enggak, itu kan udah wallahu alam banget. Terus ya udah kalau kita udah kena ya udah lillahi ta'ala aja, maksudnya ya udah ikhlas aja. Terus kita nggak tahu nih siapa yang bisa kena, karena orang kurus pun bisa, orang gemuk pun bisa gitu, usia berapapun juga bisa. Jadi ini benar-benar random banget dan penyebabnya belum diketahui dengan pasti. Tapi kalian tetap bisa melakukan hal-hal berikut untuk melakukan pencegahan. Yang pertama, kalian batasi konsumsi makanan manis dan gula. Seperti yang kalian tahu itu salah satu indikasinya kemungkinan penyebab PCOS, kemungkinannya nih katanya adalah si kelebihan insulin. Jadi kalau misalnya kalian makan banyak makanan manis atau konsumsi gula, itu takutnya akan meningkatkan si kadar insulin. Terus yang kedua, kalian harus pastikan kalian mengkonsumsi serat dalam jumlah yang cukup. Yang ketiga, jaga berat badan dan olahraga secara teratur. Nah, itu semua tentang PCOS yang bisa aku sharing ke kalian. Sekian dulu video aku kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like and share, komen, dan subscribe YouTube channel dan video aku. Jangan lupa juga follow Instagram aku di sini. Sampai jumpa di video lainnya. Terima kasih.